Ini R square. Yang innernya masuk R square. Di sini ada 0,899. Jadi yang ambil datanya ini ya, yang ini R square, ini kalian ubah menjadi persentase. Kalau 0,89 diubah ke persentase berapa persen jadi? Ini enggak dikasih jawab. 0,89 diubah persen berapa persen jadinya? Hah? Oke, 89,9% ya. Berarti berapa variabel kalian di situ? Hasilnya berapa? Jadi kalau punya saya, variabel tersebut mempengaruhi variabel Y itu sekitar 89%. Tergantung ditempatkan berapa. Itu bacanya. Jadi itu kategori kuat. Jadi di atas 0,7, kalau nggak salah ya, di atas 0,7 25 kalau nggak salah ya. Jadi di atas 7,25 itu kategori kuat. Berarti variabel saya itu mempengaruhi si Y, kuat pengaruhnya. Tergantung kalian. Kalian berapa dapatnya? Kamu berapa Marika? 0,565 berarti sekitar 56%. Itu kategori moderat. Ya, berarti sedang. Itu nggak masalah ya, itu nggak masalah. Cuma nanti kalau ditanya penguji berapa persen sih pengaruh X terhadap Y? Nah, jawabnya R square. Gitu ya. Berapa persen pengaruhnya gitu. Oke, itu R square. Terus masuk ke F square. Ya. Ini R square. Baru masuk ke F. Jadi kalau kalian bingung, pilih yang list. Kalau bingung ya, supaya ketahuan kakak terhadap kinerja. Terus KM terhadap KIM. Kalau misalnya kalian udah bisa membaca ini, boleh menggunakan data yang ini. Jadi kakak ke KIM, KM ke KIM, KM ke kakak, MK ke KIM, MK ke kakak. Jadi bacanya seperti itu. Ya. Ini pengaruhnya kuat atau tidak antara variabel satu ke variabel yang lainnya. Ya. Tadi itu berdasarkan R square, yaitu variabel X mempengaruhi variabel Y-nya. Kalau ini satu-satu variabel mempengaruhi variabel tersebut. Ya. Nanti tinggal menyesuaikan dengan standar pengambil keputusannya. Itu R square. Lalu masuk ke, kalau ini nggak ada masalah ya, kalau yang ini nggak ada, kalau inner itu nggak ada masalah. Yang paling penting itu di outer loading. Jadi kalau ini belum siap di screening, belum sesuai standar, belum bisa masuk ke sini. Kalau ini udah oke, apapun jawaban di sini itu sah-sah aja. Jadi jangan ini dulu yang dinilai, ya untuk screeningnya. Jadi kalau ini kalian nilai dulu, kalian buat penjelasan, ternyata ini masih belum lolos, nah itu salah. Jadi ini dulu screening, udah oke semua sesuai dengan standar, apapun jawaban di inner model itu sah-sah aja. Oke, makanya paling susah itu di sini outer modelnya. Makanya hati-hati membuat pernyataannya, hati-hati jangan sampai ada yang bolong-bolong. Kalau ada yang bolong-bolong pasti di outer modelnya itu pasti rusak. Oke, masuk ke F square, baru kita masuk ke model fit. Oke, model fit ini jawaban saya NA. Kalau NA berarti datanya nggak fit.
Kenapa nggak fit? Karena tadi kan di awal screening aja udah oke, udah merah semua. Berarti langsung keterangan di sini NA, berarti model fitnya nggak bisa. Ya. Jadi screeningnya nanti ini, terus R square ke inner model itu R square ini baru R square baru model fit. Lalu masuk ke fit. Masuk ke fit. Ada masuk ke fit. Masuk ke fit. Ini namanya yang outer model list. Matrix boleh, ini boleh. Itu bikin dokumen baru. Oh ini yang inner model list ya. Itu apa? Ini namanya fit. Jadi mengecek autokorelasinya. Fit. Ini harus di bawah 0,33 ya. 0,33. Kalau kalian berdasarkan variabel, kalau berdasarkan indikator itu di bawah 0,5. Di bawah 0,5. Ini kalau berdasarkan variabel harus di bawah 0,33. Kalau yang berdasarkan ini harus di bawah 0,5 berdasarkan indikator. Oke, ini misalnya saya jelaskan dulu ya. Oke, clear. Baru masuk ke back, calculate, baru memilih bootstrapping. Coba pilih, coba ikuti, karena kan ini tadi yang lain oke lah nanti ya. Ini coba back tadi. Tadi kalau boleh pilih yang bootstrapping. Jadi hanya dua pengolahannya di PLN. Oh, ada tiga nanti tiga di PLN sama di bootstrapping. Kita tadi udah kelar masuk ke bootstrapping. Coba gua ngirim Ganti ini yang nanti gua minta CSV-nya dari lu. ganti one tel. Two tel ganti one tel. Laptop lu nyambung wifi gak? Oke. Kalau kaliannya pakai moderasi mediasi baru two tel. Kalau hanya mediasi aja one tel. Ya kalau ada moderasi baru two tel. Ganti ini baru start calculation. Oke. Sudah kelihatan ini modelnya, baru masuk ke pet koefisien. Inilah yang menjawab bab 2 kalian, hipotesis. Kan diduga X1 terhadap Y, Delimited tuh bisa X2 nggak? terhadap Y, diduga. Yang kayak tadi. Jadi yang baru masuk ke pet Itu koefisien. delimited bukan save? Ya. Namanya direct effect ya. Direct effect. Mana deh? Wait.